Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur kehadirat-Mu, kami dapat kembali bertemu dalam tatap muka kuliah kami pada hari ini. Semoga materi yang akan kami bahas dapat membantu kami semakin mencintai Dikau. Terutama karya misionaris ini membuat kami menjadi pribadi yang belajar sejarah gereja Katolik untuk mencintai Dikau dan sesama. Semua doa ini kami serahkan kepada perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah memasuki paruh kedua atau ya dalam penilaian itu skornya kita sudah ya untuk skor presentasinya itu sudah memasuki 60%, skor tugasnya sudah memasuki 50%, dan skor untuk ujian midnya apakah kita mendapat 30%, 25% itu berarti kalau kita totalkan misalnya 5 tambah 10 ya tambah 15 itu ya kurang lebih itu kita sudah 30 ya kan. Tetapi itu bisa bertambah kalau kita keaktifan kita ya itu bisa kita tingkatkan menjadi 10, tugas kita 20, 30. Nah, kalau misalnya kita mendekati misalnya ya mid kita itu 21 ya, itu udah lumayan, sudah berapa? 51 ya. 10, 20, 30 tambah 21 misalnya 7 kan nilai tugas ya Mak. Ya, semua buat kan ininya? Untuk ini enggak ada kan ditinggalkan namanya di situ. Misalnya karena sentimen dengan kawannya kosong ya. Saya enggak mau tiba-tiba enggak ditulis namanya di situ. Saya berdasarkan everything must be writing, semuanya tertulis. Kalau enggak ada di situ berarti enggak ada. Kalau enggak ada berarti kalian kehilangan 15%. Kalau kehilangan 15%, apa boleh baut? Ya kan? Ya karena enggak bisa buat lagi. Bautnya udah hilang. Jadi hanya mengandalkan 15% ujian tulis. Nah, di ujian tulisnya saya memberikan soal itu 20. Saya udah katakan silakan kerjakan 10 soal terbaik atau 20 soal yang dinilai itu adalah kalau kalian membuat 20 ya itu artinya saya menilai yang tertinggi. Ya misalnya nilai 1A 10 ya kan, nilai 1B-nya itu 5, nanti 1C-nya itu 6. Saya akan mengambil yang nilai 6. Ditambahkan sampai total skornya itu mencapai ya kan 10 soal. Sedangkan nilai yang misalnya dapat 2, 3 itu tidak saya hitung. Kalau mengerjakan 20. Kalau hanya mengerjakan 10, resiko. Resiko ditanggung sendiri. Dan paling maksimal kita mendapat 15%. Nah, jadi totalnya kalau kita dapat itu masih 51. Masih ada ya kan 40% yang kalian akan raih. Yaitu nilai ujian akhir. Nah, ujian akhirnya seperti yang saya sampaikan, saya sudah berikan tugas. Mari kita membuat sejarah gereja kita masing-masing. Ya kan, paling sedikit 20 lembar, paling banyak 30 lembar. Mengapa tidak terlalu banyak? Karena saya lihat yang tulisan salah satu yang dari Makassar itu sampai 141 lembar. Ya, itu sudah dengan daftar pustakanya. Tapi kalian bisa persingkat. Ya. Jadi sejarah gereja stasi kalian, sejarah gereja paroki kalian ya. Kalian bisa dapat sumbernya itu, elemen sumbernya dari orang-orang di sana. Bisa menggunakan WA, bisa menggunakan juga media internet ya. Ditulis saja referensinya. Ya. Wawancara dengan misalnya ketua DPP saya misalnya kan siapa namanya nanti di ini itu untuk ya mempertahankan argumen. Mempertahankan argumen itu kan sulit berdasarkan katanya. Kalau kita orang akademisi ini kan tidak boleh berdasarkan katanya kan. Kata nenek moyang saya, ya kan? Kalau nenek moyang kita tulis enak. Kata kakek saya Fransiskus, secarik kertas yang dia tulis itu boleh, tapi itu masih disebut tersier. Kan ada yang primer, sekunder, tersier. Tersier itu masih jauh. Tapi kalau sudah menjadi sekunder, itu boleh kalian buat di blogspot. Sejarah gereja stasi, misalnya stasi Pinyu, misalnya. Misalnya ya kan? Nah, atau gereja stasi Mandor, misalnya kalian di Mandor kan? Gereja stasi Sinakin misalnya. Atau gereja misalnya di mana tuh? Di Sumatera? Nih, anak kawan saya ini penyuluh nih.
Ah, nah, kan? Kalau dengan Pak Abdon Manalu kenal gak? Kawan bapakmu tuh, enggak kenal ya? Oh, enggak. Saya pikir kenal. Baik. Hah? Ya, karena waktu saya BIMTEK itu saya tanya, ya kan, Pak Abdon siapa ya? Akhirnya baru, udah hari keberapa baru Pak Abdon tuh. Oh, mungkin anak Pak Siombing itu kali kan. Siapa nama? Kamu marga apa? Hah? Siombing kan? Ah. Kan kamu, bapakmu penyuluh kan? Nah, ya. Bisa dilihat nggak di situ? Ini bagaimana belur? Hah? Warna hitam? Masa depan. Kok lalu berkelahi sih? Ini kok nggak nampak ya? Gimana ya caranya menampakkan? Gimana cara nampak ini? Warnanya hijau ya? Ya, bagaimana sejarah garis besar sejarah Gereja Katolik di Indonesia? Mengapa sejarah gereja itu harus kita ulang-ulang? Ya, jadi kalau kemarin kalian mampu mengisi itu semuanya ada. Memang ada beberapa yang tidak. Ya, saya sempat karena waktu itu saya udah BIMTEK ke Bandung itu. Tentang misalnya sejarah gereja zaman POC itu, kalau bagi yang mengikuti YouTube-nya sih pasti mampulah menjawabnya. Tapi bagi yang malas untuk mencari literasi atau misalnya menonton, ya kan, malah menonton bioskop, ya sulit lah. Sulit ya. Ya, bagaimana sejarah garis besar ya sejarah gereja Katolik di Indonesia, ya. Kita bisa lihat di situ, nampak ya? Nah, yang pertama Gereja Katolik Perintis abad ke-7. Nah, ini dia. Ya. Atau mungkin dijelaskan dari situ siapa yang mampu untuk ini. Dapat nampak enggak? Hah? Ya, Gereja Katolik Perintis abad ke-7. Abad ke-7 itu ya, itu sudah masuk catatan sejarah. Kemarin waktu kita sebelum UTS atau itu belum kita bahas, tetapi sekarang kita akan melihat itu. Gereja Katolik pertama kali masuk Indonesia di abad ke-7. Yaitu di Barus, Pancur, Sibolga, Sumatera Barat. Pernah ke sana ya? Yang berdua nih. Jauh ya. Di Barus, Pancur, Sibolga, Sumatera Barat. Jauh itu. Ya. Jangan berpikir mereka misalnya dari Sumatera tahu, sama kayak kita. Siapa yang pernah pergi ke Putu Sibau? Saya orang Putu Sibau. Ya, karena kamu orang Putu Sibau. Tapi banyak yang belum pernah ke Putu Sibau. Jangan-jangan pergi yang paling dekat juga enggak pernah, misalnya ke Singkawang. Atau pernah. Atau pergi misalnya ke Bengkayang atau ke Sambas. Pernah ke Tapang. Nah, kan? Jangan bertanya, ya kan? Pasti kalau kalian nanti dari Pontianak ya. Iya katanya. Padahal Pontianaknya itu kota, dia padahal dari misalnya ya kan, Sintang, Sanggau, bisa jadi sama dengan kawan kita dari Sumatera nih. Ya, hal ini ditegaskan oleh almarhum Profesor Dr. Sucipto Wirjo Supratto dan menurut catatan ahli sejarah Sak Abu Salih Al-Armini. Jadi itu ada dalam catatan sejarah dan itu adalah gereja Katolik di Barus. Sekarang berdiri Gereja Bunda Perawan Murni Maria. Itu dia. Pada abad ke-7. Ya. Bahwa ada gereja Katolik Perintis pada abad ke-7. Jadi luar biasa ya, misionaris datang ke Nusantara abad ke-7. Ya. Abad ke-7 itu sekitar tahun 600-an lah. Ya. Kalau hitungannya. Kalau abad pertama itu kan tahun 0 sampai 100. Lalu masuk ke abad kedua 100 sampai 200. Paham ya? Satu abad itu 100 tahun. Ya, 200 sampai 300 itu berarti abad ketiga. Ngitungnya begitu. 300 sampai 400 abad keempat. 400 sampai 500 abad kelima. 500 sampai ke 600 abad ke-6, 600 sampai ke 700 abad ke-7. Ya, begitu cara ngitungnya. Makanya kita masuk ke abad ke-21. Dari 2000 ke 2100 itu abad 21. Paham ya? Ya, jangan sampai tidak paham. Abad 21 itu ya dari tahun 2000 sampai 2100. Jelas ya? Di situ sekarang berdiri Gereja Bunda Perawan Murni Maria. Nah, ini harus kalian hafalkan bahwa sejarah gereja Katolik itu sudah sangat panjang. Kalau dihitung abad 21 kurang abad 7 itu berarti sekitar 16 abad sudah gereja Katolik hadir di Nusantara.
Ya, walaupun timbul dan menghilang karena mungkin kesulitan transportasi. Jangan berpikir kalian seperti sekarang. Sekarang kalau kita pergi ke Bandung, ya, dari Jakarta Bandung, kan naik dengan percuma ya. Iya, sekarang menggunakan e-tiket ya. Jadi kalau pergi ke Bandung, itu bisa setengah jam. Baru aja kita mulai mau mimpi, udah datang. Setengah jam, 30 menit. Bayangkan tuh, katanya kan? 30 menit dari Jakarta ke Bandung. Kalau kalian naik kereta cepat, Gambir, ke stasiun Gambir, langsung ke Bandung tuh. Bapak udah pernah naik kereta? Ya apanya? Saya waktu itu enggak mau naik kereta cepat, saya lebih menikmati travel. Ya, kawan saya dari Merauke itu. Berapa bayarnya, Pak? Hah? Bayar. Tergantung, ada yang tiket eksekutif. Nanti kalau kalian pergi coba ya. Kemarin kami hanya menggunakan pergi ke Kota Tua saja ya. Naik kereta karena saya sudah lama enggak naik kereta. Tahun 2000 naik kereta terakhir tuh dari Jakarta ke Yogyakarta. Ya. 8 jam, Pak. Kurang tahu waktu itu. Karena kalau kita jalan-jalan kan menikmati saja. Pokoknya berapa kali terowongan gelap di situ, hati-hati kalau udah gelap itu bisa hilang kita punya barang kan. Tidak ada lampu, Pak. Nah, bukan tidak ada lampu. Kecepatan orang kan lebih cepat. Kalau sekarang naik kereta ya aman ya. Jadi Kok kira pakai naik kereta, Bu? nanti pergilah ya. Nanti kalau kalian pergi ke Bandung jangan langsung naik travel, coba. Kemarin itu karena kami harus cepat Bimtek ya mau tidak mau kita pergi ke itu ya menggunakan travel. Karena kalau travel kan kita tidak perlu lagi pesan Grab, langsung ke Wisma Keuskupan Bandung ya. Oh, sama kayak Mekaritas, catatan sudah sekali. Nah, selanjutnya